Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزني الله وإياكم, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, nashkurullah syukran syukra. Marilah tiada hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala, Zat yang maha memberi nikmat, yang mana atas segala karunia dan rahmatnya pula lah kita hari ini bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagikah yang patut kita dustakan? Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka merupakan suatu hal yang wajib bagi kita sebagai seorang hamba yang lemah untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Maka seorang alim mengatakan, asyukru yatahaqqaq bi ta'atil mun'im. Rasa syukur terwujud bi ta'atil mun'im, dengan taat kepada sang pemberi nikmat. Maka seseorang yang senantiasa memperbaiki ketaatannya kepada Allah, memperbaiki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang hakiki dari hari ke hari, maka sesungguhnya ia sedang berusaha menjadi seorang hamba yang betul-betul pandai bersyukur kepada Rabb-Nya. Maka sejatinya syukur tidak cukup hanya dengan lisan saja mengatakan Alhamdulillah, atau lebih dari itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun syukur juga perlu diwujudkan dalam perbuatan, itu dengan senantiasa memperbaiki rasa takut kita kepada Allah, memperbaiki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka di kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa saling menasihati dalam ketakwaan, saling menasihati untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian maka sungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah taqwa. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pula keluarga-keluarga beliau yang beriman, dan tak lupa kita doakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaik yang setia mengiringi langkah dakwah beliau. Dan tak lupa kita doakan pula saudara kita kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap teguh istiqamah memegang sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, memiliki seorang pemimpin yang baik
merupakan idaman bagi setiap rakyat yang hidup di sebuah negeri, bagi sekelompok orang yang menempati sebuah tempat, baik dalam hal apa? Dalam segala hal tentunya. Agamanya baik, muamalahnya baik, dan ia merupakan seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya sosok pemimpin yang baik tidak begitu saja datang kepada kita dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketakwaan kita kepadanya. Maka apabila kita mengidam-idamkan sosok pemimpin yang baik di sekitar kita atau untuk negeri kita, tidak ada jalan yang lain melainkan dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Maka pepatah Arab mengatakan, "Kama takunu kadzalika yu'maru 'alaikum." Sebagaimana kalian bersikap, sebagaimana kalian bertingkah laku, maka demikianlah engkau akan dipimpin. Dari kalimat singkat ini, maka kita dapat menarik benang merah bahwasannya sosok pemimpin merupakan refleksi dari rakyatnya sendiri. Sosok pemimpin merupakan cerminan dari rakyatnya sendiri. Apabila rakyatnya baik, maka Allah akan hadiahkan kepada mereka pemimpin yang baik. Apabila rakyatnya saleh, maka Allah juga akan hadiahkan kepada mereka pemimpin yang saleh. Apabila rakyatnya bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan hadiahkan kepada mereka pemimpin yang takut kepadanya. Hadirin yang berbahagia, tidak sedikit kita saksikan betapa mudahnya salah seorang di antara kita mengkritisi pemimpinnya, menyebutkan berbagai macam aib-aib pemimpinnya. Namun seringkali ia lupa untuk berkaca diri, untuk bercermin kepada dirinya sendiri. Ketika ia mengkritisi pemimpinnya, bagaimana dengan dirinya? Apakah ia sudah menjadi seorang insan yang baik? Apakah ia sudah menjadi seorang yang bisa dijadikan contoh minimal untuk keluarganya? Maka hadirin yang berbahagia, sebelum melihat bagaimana pemimpin, maka lihatlah bagaimana diri kita sendiri. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah yang berbahagia. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Ketika ada rakyat yang mau menerima suap, maka akan muncul nantinya pemimpin yang gemar menyuap. Ketika ada rakyat yang curang dalam transaksi, maka nantinya akan ada pemimpin yang gemar korupsi. Ketika ada rakyat yang zalim kepada sesamanya, maka nanti akan muncul pemimpin yang juga senang menzalimi rakyatnya. Qanifiddin azanillah wa iyyakum. Kaidah singkat, kama takunu kadzalika yu'maru 'alaikum. Sebagaimana kalian bersikap, maka demikianlah kalian akan dipimpin. Tentunya kaidah ini bukanlah sebuah kaidah yang tidak didukung dengan fakta-fakta. Bukanlah sebuah kaidah yang tidak didukung dengan dalil-dalil, melainkan ada alasannya hingga kaidah ini muncul. Apa saja alasan tersebut? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah kalian ditimpa dengan suatu musibah, melainkan penyebabnya adalah tangan-tangan kalian sendiri. Hadirin yang berbahagia, bukankah ketika seorang rakyat atau sekelompok orang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik akhlaknya, dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik agamanya, itu merupakan sebuah musibah. Tentunya ini musibah yang besar. Lalu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan kepada kita, tidaklah sebuah musibah turun kepada kalian, melainkan penyebabnya adalah tangan kalian sendiri, perbuatan kalian sendiri.
Maka hadirin yang berbahagia, ketika kita merasakan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pemimpin-pemimpin kita, maka hendaknya kita senantiasa berintrospeksi. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Dosa apa saja yang pernah kita lakukan dan kita lalai untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah turunkan musibah kepada kita, Allah hukum kita dengan apa? Dengan pemimpin kita sendiri. Waliyadzubillah, tsumma waliyadzubillah. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, apabila kita menilik sejarah Nabi SAW, maka kita akan temukan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya senantiasa gencar berdakwah dari bawah, dari orang-orang yang umum, dari mereka yang tidak memiliki status, bukan memfokuskan dakwah kepada para pembesar, bukan memfokuskan dakwah kepada para bangsawan, pejabat, pedagang dan lain sebagainya. Namun fokus dakwahnya adalah kepada rakyat-rakyat kecil terlebih dahulu. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi yang seperti ini? Yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya pemimpin yang baik itu akan muncul dari rakyat yang baik. Ketika orang-orang kecilnya sudah baik, maka ketika muncul satu orang yang besar, maka dia juga orang yang baik. Hadirin yang berbahagia, maka kebaikan pemimpin kita sekali lagi muncul dari rakyatnya sendiri. Qanifiddin azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah tafsiran dari Quran surah Al-An'am ayat 129 yang disampaikan oleh seorang mufassir yang bernama Al-A'mash. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim untuk orang-orang yang zalim, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Maka Al-A'mash menjawab terkait dengan tafsiran ayat ini. Beliau mengatakan, "Idza fasadan nasu amara alaihim syiraruhum." Idza fasadan nas, apabila manusia telah rusak, amara alaihim syiraruhum, maka yang menjadi pemimpin di antara mereka adalah orang-orang yang buruk di antara mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah perkataan yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin di antara tahun 685 sampai 705 Masehi, yang mana beliau pernah berkhutbah di hadapan rakyatnya, menyampaikan kata-kata di hadapan rakyatnya. Ia mengatakan, "Wahai rakyatku, sesungguhnya kalian tidak berlaku adil kepada kami. Kalian menuntut kami berlaku seperti Abu Bakar dan juga Umar, dua sahabat Nabi SAW yang mulia. Akan tetapi kalian tidak berlaku seperti mereka berdua. Maka aku memohon kepada Allah agar kita bisa saling membantu." Perhatikan di sini, aku mohon kepada Allah agar kita bisa saling membantu. Di mana ketika rakyat yang baik, maka pemimpinnya juga insya Allah akan baik. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah, seorang mufassir ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Maka beliau mengatakan bahwasanya pada zaman dahulu ada sekelompok Bani Israel yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau di langit sementara kami ada di bumi. Lalu bagaimana kami bisa mengetahui ridho dan juga murka-Mu?" Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada sebagian nabi mereka. Maka Allah mengatakan, "Kalau aku angkat orang-orang baik sebagai pemimpin kalian, berarti aku ridho kepada kalian. Kalau aku angkat orang-orang jahat sebagai pemimpin kalian, berarti aku murka pada kalian." Hadirin yang berbahagia, semakin jelas bagi kita bahwa ketika Allah ridho kepada kita, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan hadiah kepada kita. Apa itu hadiahnya? Sosok pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi rakyatnya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan yang selanjutnya
adalah fakta di mana para sahabat Nabi yang mulia Allah hadiahkan pemimpin dari kalangan yang mulia pula, seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Allah hadiahkan pemimpin dengan sosok-sosok seperti mereka. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik umat ini. Yang mana Nabi SAW pernah bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baiknya umatku, pengikutku adalah yang hidup di zamanku, yaitu kalangan sahabat Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa mudah memperbaiki diri, menjadi seorang hamba yang senantiasa menjaga ketakwaannya dari hari ke hari. Semoga Allah karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang senantiasa takut kepada Allah dimanapun mereka berada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة واجعل أهلها من الصالحين المتقين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.